Sebentar lagi dunia gaming bakal milih juara baru Game of the Year 2025. Dan tiap kali Game of the Year mau keluar, aku selalu keinget satu game yang literally ngeriset standar game open world. Tahun 2017, Nintendo ngedrop game yang ya kalian semua tahu lah. Sampai saat ini masih jadi benchmark. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sebelum Game of the Year 2025 diumumin, ayo kita nostalgia dikit ke salah satu pemenang Game of the Year paling luar biasa yang pernah ada. Oke, pertama-tama Breath of the Wild tuh kerasa beda banget dari game Zelda sebelumnya. Kalian buka mata literally dari tidur 100 tahun. Gak ada cutscene panjang, gak ada ini tombol buat jalan, gak ada NPC cerewet. Gamenya cuma bilang, bro, ini dunia. Explore sendiri. Dan dari situ kalian dikasih Great Plateau. Yang jujur aja menurut aku adalah tutorial terselubung paling jenius yang pernah dibuat. Bukannya disuruh push button sesuai perintah, tapi semuanya dijelasin pelan-pelan lewat experience. Kalian mau panjat pohon? Bisa. Mau lempar batu ke musuh? Bisa. Mau bakar rumput biar angin nerbangin panasnya? Bisa banget. Dari 5 menit awal aja, Breath of the Wild udah bilang, kreativitas sama dengan senjata utama. Nah, ini bagian yang bikin Breath of the Wild menang Game of the Year tanpa keringat. Banyak game open world itu gede, tapi isinya hampa. Sementara Breath of the Wild, bahkan setiap bukit, batu, dan pohon tuh serasa kayak ngajak ngobrol. Cuacanya bisa ngaruh ke strategi, rumput kering bisa terbakar, pohon bisa ditebang buat jembatan. Logika fisika benar-benar dipakai. Bahkan mekanik kecil kayak stamina saat manjat, bikin dunia terasa lebih grounded. World-nya bukan sekedar besar, world-nya reaktif. Dan kalian selalu pengen pergi ke tempat baru, karena ada aja hal random yang terjadi. Bokoblin lagi barbecue malam-malam, naga terbang random di langit, korok tiba-tiba muncul karena kalian iseng angkat batu. Itu yang bikin Breath of the Wild beda sama open world lain. Tujuan kalian bukan dituntun map, tapi dituntun rasa penasaran. Satu kata, immersive. Combat Breath of the Wild itu bukan pukul musuh sampai mati, melainkan ini tuh lebih kayak sandbox chaos simulator. Contoh, kalian bisa freeze musuh pakai statis, lempar tong meledak dari atas, pakai rumput kering buat bikin updraft, parry laser guardian. Kalau timing kalian dewa. Dan ya, senjata pecah. Banyak yang kesel. Tapi ini tuh justru bikin gameplaynya fresh, karena kalian gak akan pernah rely sama satu senjata doang. Kalian dipaksa adaptif plus kreatif. Kalau kalian suka combat yang chaos tapi satisfying, Breath of the Wild adalah surganya. Kalian mungkin mikir, 120 shrine? Pasti repetitif. Nope. Puzzle Breath of the Wild itu simple, tapi brilliantly design, dan semua solusi bisa beda. Kadang aku masuk shrine dan literally mikir, ini puzzle bisa diselesaikan kayak 7 cara. Dan itu yang bikin tiap shrine itu jadi kayak mini playground. Dan sebagian shrine ngumpet, jadi pas ketemu rasanya kayak, yeay, setelah sekian lama aku cari akhirnya ketemu juga. Plot Breath of the Wild sebenarnya simple. Calamity Ganon bad, Link amnesia, Hyrule hancur. Tapi justru kesederhanaan itulah yang bikin story-nya feel heavy. Karena bukan cerita yang mendorong game, melainkan dunia yang menceritakan ceritanya. Reruntuhan rumah, guardian bekas perang, catatan diary NPC, flashback yang kalian unlock pelan-pelan. Atmosfer adalah aspek yang paling kuat. Musiknya jarang muncul penuh, tapi pas muncul, entah itu di stable, hutan korok, atau saat kalian masuk ke area berbahaya, langsung terasa cocok banget sama suasananya.
Breath of the Wild bukan tanpa dosa. Dungeon utama kurang megah dibandingkan dungeon Zelda klasik. Weapon durability bisa bikin orang sakit hati. Cerita utama minim cutscene. Jadi yang suka narasi heavy mungkin kurang puas. Tapi even with the flaws, gameplaynya terlalu jenius sampai kekurangan ini jadi minor banget. Breath of the Wild itu bukan cuma sekedar game, tapi desain filosofi tentang eksplorasi. Game of the Year 2017 bukan cuma penghargaan, melainkan simbol bagaimana sebuah game bisa merubah standar industri. Walaupun udah rilis lama, Breath of the Wild masih relevan banget. Bahkan banyak game open world baru yang kelihatan terinspirasi dari sistem dunia hidup yang dibangun oleh Nintendo di sini. Dan sekarang menjelang Game of the Year 2025, game ini tetap relevan, tetap dibahas, dan juga tetap dicintai. Breath of the Wild itu bukan game yang kalian mainkan sekali terus selesai. Breath of the Wild itu game yang stay with you. Jadi sebelum kita ketemu pemenang Game of the Year baru tahun ini, gak ada salahnya balik sebentar ke juara lama yang bikin kita semua bilang, wow, open world tuh harusnya begini. Ini adalah Breath of the Wild, dan ini adalah review dariku.